Runtuhnya Vietnam Selatan. Ho Chi Minh tetap pada pendiriannya. Ia tidak bermaksud memilih opsi lain selain unifikasi Vietnam. Tentara Vietnam Utara menganeksasi zona demilitarisasi di daerah Quang Tri pada Maret 1972, menunjukkan bahwa rezim komunis tidak berniat untuk menyerahkan niat penyatuan Vietnam. Amerika Serikat membalas tindakan tersebut dengan membordir lalu lintas laut, jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. 27 Januari 1973, Amerika Serikat dan Vietnam Selatan berhasil memaksa Vietnam Utara untuk mendatangi di Paris Accords. Poin utama yang dapat diambil dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Amerika Serikat menarik pasukannya secara menyeluruh dari Vietnam dan mengurangi intervensi dalam konflik melalui Vietnam Selatan. 2. Pengembalian tahanan perang masing-masing sebagai syarat implementasi perdamaian antara kedua negara. 3. Didatangkannya pasukan perdamaian internasional IICS, International Commission of Control and Supervision, yang berasal dari berbagai negara atas dukungan PBB. 4. Pasukan Vietnam Selatan berhak atas wilayah yang diduduki, namun dilarang melakukan tindakan koersif atau aneksasi lebih jauh. Pasukan Vietnam Utara berada di atas angin dengan mundurnya pasukan Amerika Serikat. Pasukan Viet Cong bahkan menyerbu provinsi Chu Phuoc Long pada tahun yang sama. Presiden Nguyen Van Thieu yang tidak dapat lagi menggantungkan bantuan pada AS mengundurkan diri ke Taiwan dan digantikan oleh Tran Van Huang. Kemudian Dong Von Min, keduanya gagal mempertahankan Vietnam Selatan karena pada 29 April 1975 tentara utara telah memasuki Saigon dan membombardir objek vital. Sehari setelahnya, Presiden Duong menyerah tanpa syarat kepada Vietnam Utara, mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama hampir 20 tahun, menghapuskan eksistensi anti-komunisme untuk selamanya dari Vietnam. Unifikasi Vietnam sendiri baru diumumkan setahun kemudian pada 2 Juli 1976, mempergunakan nama Republik Sosialis Vietnam mediakan unsur utara dan selatan. Dampak keruntuhan Vietnam Selatan. Runtuhnya Vietnam Selatan tentunya berdampak besar bagi rakyat Vietnam sendiri maupun dunia internasional. Kesimpulan dari peperangan selama hampir 2 dekade ini menjadi penting untuk menjadi pertimbangan kebijakan oleh para pemimpin pada masanya. Beberapa dampak tersebut: 1. Berakhirnya Perang Saudara berkepanjangan. Perang ini menewaskan sekitar lebih dari 4 juta jiwa rakyat Vietnam maupun negara lain yang dipaksa berkorban nyawa untuk kepentingan politik. 2. Pengubahan nama Saigon menjadi Ho Chi Minh bukan hanya sekedar penggantian nama. Saigon merupakan bekas kekuasaan Prancis dan Vietnam Selatan, simbol imperialisme dan antikomunisme. Pengubahan ini adalah sikap intoleransi terhadap keduanya oleh Republik Sosialis Vietnam. 3. Tumbuhnya proksi komunis di Asia Tenggara. Tidak hanya Vietnam, Laos, dan Kamboja pun berkembang menjadi pengusung komunisme. Pathet Lao di Laos dan Pol Pot di Kamboja adalah figur yang berkuasa dengan dukungan komunisme atau efek domino komunisme. 4. Kerugian besar Amerika Serikat baik secara personil maupun anggaran. Hal ini diperburukan dengan anggutnya sentimen anti perang di AS berpotensi merugikan Amerika dalam konteks perang dingin. 5. Runtuhnya Vietnam Selatan menjadi sumbu berlanjutnya konflik di Indochina, Perang Saudara Laos, Perang Saudara Kamboja, dan konflik Tiongkok Soviet merupakan persengketaan yang terjadi di antara negara-negara komunis. Konflik di Indochina baru berada pada 1990-an bersama dengan runtuhnya Uni Soviet.